Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Angga Pramudia dari jurusan Computer Science Business Content Learning. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar dari jaringan, yaitu VLAN dan DHCP. Adapun dari hasil pembelajaran ini diharapkan bahwasanya kita bisa memahami konsep dari dasar VLAN dan juga DHCP, terus menjelaskan fungsi dari VLAN dalam segmentasi jaringan, kemudian mengerti terhadap peran dari DHCP dalam konfigurasi alamat IP secara otomatis, kemudian mengidentifikasi keuntungan dalam menggunakan VLAN dan DHCP dalam jaringan. Bagian pertama yaitu VLAN. Apa itu VLAN? VLAN adalah jaringan virtual yang dibuat di atas jaringan fisik yang menggunakan perangkat seperti switch atau perangkat-perangkat lainnya. Dan VLAN juga memungkinkan pemisahan jaringan secara logis tanpa perlu membangun jaringan fisik yang terpisah. Misalnya seperti dalam sebuah perusahaan, misalnya VLAN dapat digunakan untuk memisahkan jaringan antara departemen HR, IT, keuangan, atau departemen-departemen lainnya meskipun perangkat uh, tersebut itu terhubung di jaringan yang sama. Nah, uh, kenapa sih alasan kita atau di dalam jaringan itu menggunakan VLAN? Itu pertama dari sisi aspek keamanan, bahwasanya data dari suatu VLAN tidak bisa diakses oleh perangkat lain tanpa melewati sebuah router. Terus yang kedua yaitu efisiensi dari jaringan, yaitu mengurangi load atau beban dari switch dan meningkatkan performa dari jaringan. Kemudian fleksibilitas, jadi perangkat-perangkat yang memiliki koneksi fisik atau berada di lokasi yang berbeda itu bisa menjadi bagian dalam satu VLAN yang sama. Kemudian pengelolaan traffic, jadi bisa memecah dari broadcast domain dan mengurangi traffic yang tidak diinginkan. Jadi bagaimana sih caranya kerjanya VLAN? Di dalam sebuah suite yang mendukung VLAN, setiap port itu dapat dikonfigurasi untuk menjadi bagian dari VLAN tertentu. Data yang dikirim dari perangkat dalam satu VLAN hanya dapat diterima oleh perangkat dalam VLAN yang sama kecuali jika terdapat inter-VLAN routing. Nah, contohnya di sini adalah akses port, yaitu port yang secara terhubung langsung pada perangkat seperti PC atau printer yang mana hanya mendukung untuk satu VLAN. Terus ada port trunk, yaitu port yang membawa lalu lintas dari beberapa VLAN secara bersamaan. Biasanya digunakan untuk menghubungkan switch atau switch ke router. Kemudian ada untagged VLAN, yaitu data yang dikirimkan tanpa adanya tag VLAN dan digunakan pada port yang didesain jadi port akses. Kemudian VLAN yang di tag adalah data yang ditandai dengan sebuah VLAN sehingga switch itu atau switch lain bisa mengetahui VLAN dari asalnya. Dan biasanya tag VLAN itu digunakan dalam port yang didesain sebagai trunking. Kemudian apa sih inter-VLAN routing? Jadi inter-VLAN routing itu adalah proses untuk menghubungkan dua atau lebih VLAN sehingga dari VLAN tersebut bisa saling berkomunikasi. Karena perangkat dalam VLAN yang berbeda tidak dapat terhubung secara langsung, diperlukan semacam router atau mungkin switch layer 3 untuk memfasilitasi komunikasi tersebut. Nah, ini sebagai contohnya di atas, sebagai contoh berikut,
bahwasanya di topologi ini terdapat dua segmen IP yang berbeda, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini ada bagian HR dan bagian IT. Nah, di sini dibutuhkan sebuah router untuk menghubungkan dua VLAN ini, sehingga komputer atau perangkat-perangkat yang berada di segmen VLAN 10 atau di area HR itu bisa komunikasi dengan perangkat yang berada di area IT atau di VLAN 20. Nah, berikut adalah konfigurasi dari VLAN. Kalau kita lihat konfigurasi ini adalah di switch. Jadi pertama kita masuk dulu ke mode privilege, yaitu dengan ketik enable, kemudian kita masuk ke mode konfigurasi dan kita membuat VLAN 10. Dari VLAN 10 tersebut kita beri nama VLAN HR. Kemudian kita keluar dan masuk ke VLAN 20, kemudian kita kasih nama dengan nama IT, kemudian kita keluar. Nah, kalau untuk nge-assign VLAN pada port, jadi setelah VLAN tadi kita buat, kemudian kita akan nge-assign atau memasukkan VLAN-nya ke port. Contoh di sini kita menggunakan dua port, yaitu interface fast Ethernet 0/1 dan 0/2, di mana 0/1 ini akan menggunakan VLAN 10 dengan mode akses. Begitupun juga di interface fast Ethernet 0/2 itu kita akan nge-assign VLAN 20 di sana dengan mode port akses. Nah, kemudian untuk trunking port, yaitu port dari switch menuju router, di mana dibutuhkan trunking port untuk melewatkan VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi konfigurasinya yang kebetulan di sini kita desain yaitu di fast Ethernet 0/24, yaitu artinya port 24. Kemudian port tersebut kita set menjadi trunk, dan dari port trunk tersebut kita izinkan untuk dilewatkan VLAN 20 dan VLAN 10. Kemudian ini pada router, bahwasanya kita melakukan konfigurasi interVLAN routing atau router on a stick. Jadi di mana satu port itu bisa menghandle traffic dari banyak VLAN. Jadi di sini kebetulan yang kita konfigurasi itu adalah interface fast Ethernet 0/0. Jadi kita masuk ke menu konfigurasinya router, namun kita masuk ke sub interface-nya 0/0 titik 10. Kemudian kita lakukan enkapsulasi pada VLAN 10. Kemudian kita kasih VLAN IP address pada VLAN tersebut. Ini IP ini akan digunakan sebagai IP gateway-nya dari si VLAN 10. Itu kita kasih di 192.168.10.1 dengan subnet mask/24. Begitupun juga di subinterface untuk VLAN 20. Jadi di sini kita menggunakan port yang sama, yaitu fast Ethernet 0/0 titik 20, dan kita enkapsulasi. Dan juga tidak lupa kita berikan IP address, di mana ini akan digunakan sebagai gateway dari si host atau PC-PC yang berada di bawah VLAN-nya 20. Kemudian kita beralih ke DHCP. Apa sih DHCP itu? Mungkin bisa DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Itu adalah biasanya merupakan server jaringan yang secara otomatis menyediakan dan mendistribusikan alamat IP atau internet protokol ke berbagai perangkat lain. Jadi tanpa adanya perangkat DHCP ini, biasanya admin yang mengelola jaringan juga harus secara manual melakukan konfigurasi pada perangkat ya, supaya bisa terhubung
ke dalam jaringan. Nah, apa sih fungsi dari si DHCP ini? Pertama itu pengelolaan untuk alamat IP. Jadi di DHCP secara otomatis akan mengelola penugasan suatu alamat IP ke perangkat-perangkat di jaringan. Jadi si DHCP ini memastikan bahwasanya setiap perangkat menerima alamat IP yang valid dari rentang yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga mempermudah pengaturan jaringan. Kemudian itu mencegah terjadinya IP konflik. Jadi dengan secara otomatis menetapkan alamat IP ke perangkat, DHCP memastikan bahwa tidak ada dua perangkat yang menerima IP yang sama, sehingga mencegah konflik yang dapat mengganggu komunikasi jaringan. Kemudian yaitu memperbarui alamat IP address secara otomatis. Jadi DHCP dapat secara otomatis memperbaharui atau memperbarui alamat IP ya, ketika perangkat suatu perangkat terhubung ke jaringan atau setelah waktu penggunaan IP di DHCP sebelumnya, atau bisa kita sebut dengan list time yang telah habis. Nah, jadi hal ini memastikan bahwasanya perangkat selalu memiliki alamat yang valid tanpa perlu melakukan manual intervensi. Kemudian mendukung dalam penggunaan alamat IP kembali atau reuse IP address. Jadi ketika perangkat terputus atau tidak lagi membutuhkan alamat IP, DHCP memungkinkan penggunaan kembali alamat IP tersebut. Jadi alokasi dengan sini memaksimalkan penggunaan alamat IP yang tersedia secara efisien. Jadi bagaimana sih DHCP itu bisa bekerja? Atau cara kerjanya dari si DHCP ini mungkin disingkat dengan DORA ya, Discover, Offer, Request, sama Act. Step pertama yaitu Discover. Jadi di tahapan pertama ini si PC client itu dia coba mencari dalam satu jaringan ada nggak server yang berfungsi sebagai DHCP yang bisa memberikan dia alamat IP. Mungkin kalau ini bisa kita bilang ya, dia akan menanya siapa sih DHCP server di sini dalam jaringan. Kemudian pada tahapan selanjutnya si DHCP ini menjawab, oh ini saya adalah DHCP servernya. Di sini saya akan menawarkan padamu kalau kamu butuh IP address ini alamat saya. Jadi dari discovernya si DHCP itu si DHCP client kemudian dijawab oleh si DHCP server, yaitu memberikan penawaran. Nah ini loh IP saya tersedia loh. Kalau kamu mau nanti bisa saya berikan. Atau di sini saya bertindak sebagai DHCP server. Kalau kamu butuh IP nanti saya akan bisa berikan. Pada tahap selanjutnya si DHCP client ini akan melakukan request. Tolong dong berikan saya satu alamat IP secara otomatis yang berada di range IP addressmu. Di si DHCP client ini meminta atau membalas dari DHCP offer yang dilayangkan oleh si DHCP server. Dia akan meminta IP address yang tersedia dalam pool atau range IP si DHCP servernya. Nah, kemudian pada tahapan terakhir dia acknowledge, si DHCP server membalas lagi nih. Dia akan mengirimkan IP address yang memang dibutuhkan oleh si DHCP client. Nah, setelah aktivitas ini terjadi, maka si DHCP client itu mendapatkan IP address.